Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas satu pintu tidak dingin ya. Dan di sini untuk freonnya untuk mereknya merek nasional ya, merek nasional, merek lama. Dan untuk kasus kerusakannya itu menurut informasi dari orangnya setelah dimatikan kulkasnya itu tidak bisa dingin kembali ya. Nah, apa aja yang perlu kita lakukan kalau misalkan menemukan kasus seperti ini? Seperti biasa teman-teman, kita harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu jalan atau tidak ya. Nah, di sini kita langsung aja kita hidupkan. Oke, di sini untuk kompresor sudah berjalan ya. Nah, kalau misalkan kompresornya sudah berjalan, yang harus kita lakukan, kita harus memastikan bahwa bahwa freonnya itu ada atau tidak ya. Nah, ini kita pasang tang ampere dulu untuk memastikan ampernya itu berapa. Nah, kita lihat untuk ampernya 0,6. Cukup bagus untuk kulkas satu pintu ya, masih bagus ya. Dan juga untuk suara mesinnya itu masih halus banget karena kompresor lama kebanyakan lumayan kuat ya teman-teman untuk kompresornya itu. Nah, ini masih halus banget ya, padahal juga udah lama banget ini untuk kompresornya. Dan kita akan mengecek freonnya itu ada atau tidak ya. Nah, seperti biasa untuk pengecekannya itu kalian bisa cek di bagian filter, kondensor ataupun di bagian bodi kulkas ya. Nah, untuk di bagian kondensornya sendiri, jalur yang dari mesin itu panas, sedangkan di bagian pipa yang satunya itu tidak panas ya. Nah, ini pipa yang sini nggak panas, baru yang keluar dari mesin itu panas. Nah, dan juga di bagian bodi ini panasnya hanya di bawah saja. Untuk di bagian atas itu tidak ada panas sama sekali. Kemungkinan freonnya itu masih ada tapi tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya, teman-teman. Nah, di sini untuk bagian filter itu sudah tidak ada panas sama sekali. Maka bisa dipastikan bahwa kulkas ini mengalami freon habis ataupun bocor. Bisa jadi. Nah, nantinya kalau misalkan kita tes dulu teman-teman, kita tes dulu, kita akan cari tahu bocornya itu ada di bagian mana, ataupun kita tes dulu di bagian evaporator. Kalaupun misalkan di bagian evaporator nggak ada bocor, kita akan isi ya, karena untuk kondensernya sendiri menggunakan kondensor tembaga. Dan juga kalau misalkan tembaga itu ya memang ada sebagian yang bocor, cuman jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, ini setelah saya cek di bagian evaporator itu terdengar suara desis ya, cuman saya nggak tahu suara desisnya itu apakah dari kapiler ataupun ada yang bocor ya. Nah, ini nantinya saya tunjukin caranya mencari kebocoran di area evap ya. Cukup gampang sekali. Dan di sini saya sedikit bercerita juga. Di sini ternyata usia kulkas ini sekitar 23 tahun ya, informasi dari orangnya. Namun yang lebih bagusnya lagi, untuk di area kakinya, kaki-kakinya di bawah ini nggak ada yang keropos sama sekali ya. Mungkin sering dibersihkan ya untuk kulkasnya ini. Dan untuk kulkas ini sendiri itu belum pernah diservis ya. Pernah sekali dulu sama saya, cuman penggantiannya itu di area termostat ya, karena termostatnya itu rusak. Oke, lanjut aja. Kita akan mengecek kebocorannya di evap karena ada suara desis ya di area evap. Kita akan memastikan dulu bocornya tadi sebelum melakukan pengisian ya. Sebelum melakukan pengisian. Nah, kita akan potong di bagian jalur hisap ya. Oke, kita potong. Nah, kemarin juga ada yang bertanya kalau di bagian kondensor gimana Bang kalau misalkan menggunakan kondensor tembaga seperti ini. Kemungkinan bocor bisa juga di area kondensor kalau misalkan menggunakan tembaga, tapi itu sangat jarang sekali ya teman-teman. Nah, ini makanya saya akan langsung cek aja di bagian evaporator. Jadi yang di bagian kondensor nggak akan saya cek ya, di bagian evap aja. Nah, untuk mengeceknya kita akan potong dulu di jalur hisap ya, jalur hisap pada kompresor ini. Nah, ini terdengar ada suara ces gitu ya. Nah, ini udah nggak ada. Harusnya kalau misalkan freon penuh ini masih terus ngewes teman-teman. Freonnya itu bakalan keluar ya nantinya lewat sini.
Oke, selanjutnya kita akan hidupkan karena kita akan memastikan ya kebocorannya itu di area evapnya tadi. Nah, ini kita sambil tekan. Nah, caranya itu di area hisapnya ini pada saat kompresor kita hidupkan kita tekan ya seperti ini. Nah, kita tekan, sambil kita tekan sambil lalu kalian bisa menyuruh teman kalian ataupun siapa untuk mengecek di area evaporator menggunakan air sabun ya. Nah, oke, di sini setelah saya lepas ya, ternyata bocornya itu di area pojok sini ya, teman-teman. Nah, ini tuh nggak kelihatan ya, cuman ini saya akan coba kasih air sabun ya. Kita akan pasang air sabun supaya lebih kelihatan. Nah, ini tuh. Nah, nih cukup kencang banget ya. Nah, supaya maksud saya seperti ini teman-teman, supaya tekanannya itu lebih kencang, kalian bisa tahan ya di area pipa hisap yang kita potong tadi. Nanti itu udaranya keluarnya itu lewat sini ya. Nah, ini kan udah kelihatan tuh. Nah, kalau misalkan sudah kelihatan seperti ini, kita akan coba las dulu ya menggunakan alu platinum. Oke, dan karena di bagian pojok ya, di bagian pojok yang bocor, jadi kita akan lepas dulu karena dan juga untuk evap ini, evap yang model seperti ini, kulkas yang model seperti ini itu bisa dilepas ya. Nah, ini udah ada jalurnya ini, jadi lebih enak kita lepas teman-teman. Namun kalau misalkan posisinya itu nggak bisa kita lepas, nggak masalah, kalian bisa tinggal ini ya, tinggal dilas di area evap, namun kasih penahan ya supaya bodi kulkasnya itu tidak terbakar. Nah, ini karena kebetulan bisa dilepas evapnya, mending kita lepas saja. Oke, sebelum menggunakan alu platinum, kita harus memastikan dulu bahwa catnya itu terkelupas ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita pelas menggunakan alu platinum, kalau misalkan catnya itu tidak terkelupas, alu platinum itu tidak bakalan nempel ya. Nah, ini kita panasin dulu. Nanti kita amplas ya atau menggunakan sikat baja. Nah, ada juga cara yang lebih gampang teman-teman. Kalian bisa menggunakan cat remover. Jadi kalian bisa oleskan aja cat removernya di sini, nanti itu bakalan terkelupas catnya ya. Nah, karena di sini saya nggak bawa cat remover, kita menggunakan alat seadanya saja, menggunakan sikat baja seperti ini. Dan intinya itu catnya itu terkelupas ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini catnya sudah terkelupas. Nah, kalau misalkan sudah terkelupas seperti ini, nanti pengelasannya itu bakalan enak ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk proses tahap pengelasan pada evaporator. Nah, seperti biasa untuk pengelasan evaporator, apinya itu nggak boleh terlalu besar ya, beda dengan pipa tembaga. Karena kalau misalkan kita pengelasannya terlalu besar, nanti bakalan lebur ya untuk di evap aluminiumnya ini, karena ini menggunakan aluminium. Nah, kita ratakan dulu seperti ini, lalu kita pasang, kita akan tes apakah sudah panas untuk di evap. Dan di sini sudah mulai meleleh ya untuk alu platinumnya. Nih. Nah, nantinya kalau misalkan pada saat kita pengelasan itu nggak mau nempel ya ataupun nggak mau rata, itu jangan langsung kita terusin teman-teman, nanti bisa bolong ya. Kalian bisa berhenti dulu, intinya itu nunggu dingin dulu untuk di area evapnya. Nah, kalau sudah dingin baru kita tambahkan lagi. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi. Nah, ini di sini masih belum nempel ya, di bagian area tengahnya itu masih belum nempel. Nah, ini saya diamkan dulu, karena kalau misalkan kita terusin nanti bakalan bolong ya. Nah, kita panasin lagi, kita coba panasin lagi, kita ratakan untuk pemanasannya sampai dia itu tertutup ya. Oke, ini sudah mulai terasa panas, kita akan tambahkan lagi. Oke, masih belum tertutup. Dan di sini sudah tertutup ya. Jadi intinya seperti itu, untuk pengelasannya itu jangan dilangsung ya. Kalau misalkan belum jadi, di sini sudah bagus ya untuk pengelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan pasang kembali. Nah, oke, di sini kita akan pasang lagi untuk di bagian filter ya. Untuk maksud saya untuk di bagian filter ini kita ganti dengan yang baru. Nah, kita
tambahkan satu buah kapiler seperti ini. Nah, ini alasannya kemarin juga yang bertanya, Mas, kenapa ya kalau saya lihat di konten Mas selalu mengganti filter ya. Meskipun posisi filter itu masih bagus, kenapa perlu diganti? Nah, untuk filternya sendiri teman-teman, kalau misalkan selama posisi filternya itu tidak terendam ini ya, oli ataupun air, itu masih bisa bisa dipakai ya. Cuman saya tuh lebih suka penggunaan filter baru ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan bekas bocor seperti ini, saya tuh lebih suka menggunakan filter baru. Karena filter yang lama tadi juga masih bagus juga sebenarnya. Cuman intinya itu ini sama halnya seperti saringan ya. Nah, semakin baru filter kan semakin bagus teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi kenapa alasan saya setiap pengelasan itu pasti selalu mengganti filter ya. Nah, itu alasan saya. Semakin baru semakin bagus ya. Oke, setelah sudah dilas semua, kita langsung masuk ke proses pengisian freon ya. Nah, untuk proses pengisian freon ini, kita harus memvakum dulu udara yang ada di pipa ini, atau intinya itu membuang udara ya di dalam perpipaannya. Dan untuk caranya, kalian bisa menggunakan mesin vakum, ataupun kalau misalkan tidak ada kalian tidak ada mesin vakum, kalian bisa menggunakan cara yang seperti yang saya lakukan ini. Nah, jadi intinya itu udaranya itu dibuang lewat filter ini ya. Nah, tadi yang saya maksud menggunakan filter pendek itu yang tujuannya untuk seperti ini. Jadi kita buang dulu udaranya seperti di bagian filter sampai udaranya itu sudah habis ya. Oke, dan selanjutnya kalau misalkan udaranya sudah habis, kita akan masukkan cairan metil ya. Ini untuk pemasukan cairan metil kita nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit banget. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi freon nantinya ya. Ini jadi intinya itu nggak perlu banyak-banyak. Kalian bisa sedikit aja, kalian bisa masukin, lalu kulkas kalian cabut, nanti otomatis metil ini bakalan kehisap ya. Nah, ini kita tutup. Oke, karena ini proses mau pengisian freon ya, selanjutnya kita akan langsung las saja supaya nanti tidak ada kebocoran pada saat pengisian freon. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan langsung isi freonnya ya. Kita buka. Nah, udah terbuka. Selanjutnya freon sudah masuk ya. Oke, untuk proses pengisiannya ini saya lakukan pada saat kompresor mati ya, atau tidak bekerja. Nah, ini dalam keadaan mati saya untuk pengisiannya. Oke, kita tunggu sampai tekanannya itu mencapai di angka 70 ataupun 80 ya. Nanti sampai berapa dia akan berhenti. Dan di sini karena sudah tidak mau mengisi lagi ya, kita akan tutup dan berhenti di tekanan 70 psi. Nah, udah kita tutup. Untuk penambahnya bisa kita lakukan pada saat kompresor sudah dinyalakan. Oke, di sini untuk kompresor sudah berjalan, otomatis tekanan pada freon itu sudah mulai turun. Dan nanti kita akan tunggu turun sampai berapa. Nah, di sini untuk tekanannya itu sudah berada di angka 20 psi. Kayaknya ini kita nggak perlu menambahkan ya, karena ini udah penuh. Ini nggak tahu ya, ini bakalan turun atau enggak. Oke, sepertinya ini masih turun ya. Nanti kita lihat turunnya sampai berapa. Oke, dan di sini ternyata turun di angka 15 psi ya. Jadi nantinya perlu kita tambahkan sampai di angka 15 psi. Untuk range-nya kalian bisa menambahkan antara 10 sampai 15 psi. Nah, di sini untuk tekanannya berada di 5 psi. Ini masih kurang ya kalau untuk di tekanan 5 psi. Namun sebelum kalian menambahkan, kalian bisa cek dulu di area filter ya, ataupun di area kondensernya.
Oke, di sini untuk di bagian filter ini masih belum ada tanda-tanda panas ya. Artinya kalau misalkan di bagian filter itu filternya itu nggak kerasa panas ya, itu kemungkinan besar freonnya itu masih kurang ya teman-teman. Nah, untuk di bagian kondensasi ini dua-duanya udah panas. Tadi sebelahnya nggak panas ya, tapi itu dua-duanya sudah panas, namun belum sampai di area filter. Nah, ini kemungkinan masih kurang teman-teman. Kita akan tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan sampai berada di angka 15 PSI ya. Oke, kita tambahkan. Coba kita tutup dulu sampai berapa ini? Di sini di angka berapa ini? 14 ya. Kita paskan aja. Kita paskan aja di angka 15 PSI. Oke, kita tutup. Op. Dan di sini untuk tekanannya itu sudah berada di 15 PSI ya. Kita tutup aja. Dan kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan menunggu beberapa menit ya. Sebelum melakukan sebelum selesai lah, intinya kita menunggu sekitar beberapa menit. Dan setelah menunggu beberapa menit ya, kurang lebih berapa ya, 10 menitan lah, kurang lebih 10 menitan. Dan di sini tekanannya sudah berada di angka 13 PSI dan juga di bagian filter sudah terasa panas ya. Kita akan mengecek di area evapnya. Nah, di sini. Nah, ini udah ada embun ya, udah ada asapnya, asap dingin. Nah, ini barusan saya celupin ke air ya tangan saya. Ini kalau misalkan udah lengket seperti ini, itu artinya kulkasnya sudah berhasil kita perbaiki ya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian itu ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.